datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji seminar PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwinarti, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 bidang studi PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan dosen pengampu mata kuliah seminar PPG, Bapak Dr. Jatmiko Hidayat, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Pada presentasi ini, terdapat 5 bagian penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identifikasi diri yang memuat visi untuk pendidikan Indonesia, visi menjadi guru, dan hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, analisis artefak. Yang keempat, paparan desain inovasi. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Sebagai mahasiswa PPG calon guru dan juga seorang calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar terus belajar, terus berinovasi, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pada bagian identifikasi diri, saya akan menyampaikan visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya sebagai calon guru. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu visi untuk pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia harus menjadi sarana untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, menghargai keberagaman budaya, dan siap menghadapi tantangan global. Kemudian visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru yang inspiratif, berkarakter, dan mampu membimbing peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi pribadi saya sebagai calon guru yaitu yang pertama, terus belajar, kedua, mengikuti pelatihan-pelatihan, 3. Memahami kebutuhan peserta didik yang beragam, dan yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan bermakna. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru, calon guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah selama 2 semester.
Seluruh pengalaman belajar yang saya dapatkan memberikan kegunaannya masing-masing bagi saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Selama 2 semester ini, saya memperoleh mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, Pembelajaran Berdiferensiasi, Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, PPL 1, Computational Thinking, Pembelajaran Sosial Emosional, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, PPL 2, Seminar PPG, dan Proyek Kepemimpinan. Melalui berbagai mata kuliah pendidikan profesi guru ini, saya banyak belajar hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi saya sebagai seorang calon guru. Namun pada refleksi pengalaman belajar ini, saya hanya memilih satu mata kuliah yang akan saya jadikan refleksi pengalaman belajar paling bermakna, yaitu pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, memahami peran diri sebagai guru yang utuh. Melalui mata kuliah ini, saya mulai menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menghadirkan kehadiran emosional yang utuh di kelas. Saya belajar mengenali emosi saya sendiri ketika menghadapi dinamika kelas yang penuh tantangan dan pentingnya mengelola perasaan agar tetap mampu menciptakan suasana aman bagi peserta didik. Saya belajar bahwa sebelum mengelola kelas, saya perlu untuk memiliki kemampuan mengelola diri. Seorang guru yang sadar diri akan lebih mampu memahami peserta didik secara utuh. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional, saya mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai pentingnya peran pendidikan sosial dan emosional dalam membentuk karakter, sikap, dan kesadaran sosial peserta didik. Ada 5 topik utama yang dipelajari pada mata kuliah ini, yang masing-masing memberikan kontribusi penting dalam membentuk cara pandang saya sebagai calon pendidik di Indonesia. Mata kuliah pembelajaran sosial emosional adalah mata kuliah inti yang bertujuan untuk membentuk para mahasiswa dalam program profesi guru memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional. Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa dapat mengaplikasikan langsung pembelajaran sosial emosional bagi diri sendiri, bagi peserta didik, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sejahtera. Dalam refleksi ini, saya membuat 5 pembahasan refleksi, yaitu yang pertama, memahami peran diri sebagai guru yang utuh. Yang kedua, experiential learning yang mengubah perspektif. Ketiga, kerangka Castle yang terintegrasi. Yang keempat, membangun ekosistem yang sejahtera. Dan yang terakhir, PSE sebagai pilar guru masa depan. Selanjutnya, pengalaman belajar bermakna. Experiential learning yang mengubah perspektif. Pembelajaran tidak disampaikan secara ceramah semata, namun dihidupkan melalui simulasi, bermain peran, proyek kelompok, hingga refleksi mendalam. Ketika saya diminta merancang dan mensimulasikan kegiatan PSE, saya merasakan bagaimana keterampilan sosial dan emosional tidak dapat diajarkan hanya melalui teori, tetapi perlu dilatih melalui pengalaman nyata dan refleksi yang jujur. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang paling membekas bukanlah yang hanya saya dengar, tetapi yang saya rasakan, saya refleksikan, dan saya jalani bersama dengan orang lain. Pemahaman holistik kerangka Castle yang terintegrasi. Kerangka kerja Castle memberi saya pemahaman konkret
dan sistematis tentang bagaimana membangun 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, self-awareness, yaitu mengenali kekuatan dan keterbatasan diri. Yang kedua, self-management, yaitu mengelola stres dan emosi positif. Yang ketiga, social awareness, berempati dan menghargai perbedaan. Yang keempat, relationship skills, yaitu membangun komunikasi dan kerjasama. Dan yang terakhir, responsible decision making, yaitu membuat keputusan etis dan bertanggung jawab. Saya mulai membiasakan diri menautkan tujuan PSE dengan kegiatan pembelajaran tematik dan menyadari bahwa setiap kegiatan di kelas bisa menjadi ruang penguatan karakter. Castle bukan hanya kerangka teori, tetapi menjadi kompas saya dalam membentuk pengalaman belajar peserta didik yang utuh. Selanjutnya, school well-being. Membangun ekosistem yang sejahtera. Saya juga belajar bahwa PSE tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya iklim sekolah yang positif. Konsep school well-being membuka mata saya bahwa kesejahteraan emosional guru dan peserta didik harus menjadi fondasi dalam merancang pembelajaran. Saya terinspirasi untuk menciptakan ruang kelas yang aman, inklusif, dan suportif, di mana setiap suara didengar dan setiap emosi dihargai. Saya belajar bahwa menciptakan keamanan emosional sama pentingnya dengan menciptakan target akademik. Suasana itulah yang akan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang terakhir, refleksi profesional, PSE sebagai pilar guru masa depan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saya menyadari bahwa PSE bukan sekedar tambahan dalam kurikulum, tetapi fondasi dalam membangun pendidikan yang berdaya transformatif. Saya terdorong untuk menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi menyentuh, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik. Saya ingin menjadi guru yang diingat bukan hanya karena mengajarkan materi, tetapi karena membantu peserta didik dalam memahami dan mencintai dirinya sendiri. Mata kuliah PSE telah menjadi ruang pembelajaran yang mengubah cara pandang saya terhadap pendidikan, menjembatani antara teori, pengalaman, dan kesadaran emosional secara menyeluruh. Saya percaya bahwa integrasi PSE adalah kunci untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Karena pendidikan sejati bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang menyentuh hati dan menguatkan jiwa. Pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru ini, kelompok kami membuat luaran yang berupa buku yang berjudul Pembelajaran Sosial Emosional untuk Kesejahteraan Guru. Dalam analisis artefak, saya memilih artefak aksi nyata pada topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social and emotional learning, tugas lembar kerja 1.7, penerapan konsep kompetensi sosial emosional di mana mahasiswa merevisi modul ajar yang menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang sudah dibuat pada tahap demonstrasi kontekstual dan mempraktikannya. Modul ajar ini harus mengandung 5 kompetensi sosial emosional, diantaranya self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, dan responsible decision making.
Sebelum saya menyampaikan mengenai desain inovasi pembelajaran yang akan saya susun, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sumber inspirasi saya tersebut berdasarkan pengalaman dan pengamatan situasi ketika saya melaksanakan PPL yang menunjukkan bahwa peserta didik lebih antusias jika pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran berbasis masalah dengan media pembelajaran interaktif. Pada slide ini saya tampilkan desain inovasi saya berupa modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 6 materi bumi dan antariksa. Modul desain inovasi pembelajaran ini saya beri nama Solar Cell, yaitu Student Oriented Learning Talk Astronomy and Reflection with Cell. Desain inovasi pembelajaran dalam modul ini mengintegrasikan pendekatan aktif dan kontekstual, memanfaatkan teknologi, mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik melalui diferensiasi, dan menanamkan kemampuan refleksi serta kolaborasi. Seluruh elemen ini selaras dengan karakter profil pelajar Pancasila dan semangat merdeka belajar. Desain inovasi pembelajaran dalam modul ini yaitu model Problem Based Learning atau PBL, simulasi dan role play, astronot di stasiun planet, pemberian pembelajaran berdiferensiasi, yang mana dalam hal ini diferensiasi proses, kemudian video interaktif sebagai media pemantik dan visualisasi, dan yang kelima, kolaborasi dan karya proyek model tata surya. Penjabaran desain inovasi yang pertama yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan pemantik seputar fenomena siang malam dan tata surya. Peserta didik diminta menyelidiki penyebab dan dampak rotasi serta revolusi bumi melalui eksplorasi. Kegiatan ini membangun keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. KSE dalam kegiatan ini yaitu Responsible Decision Making. Kemudian yang kedua, simulasi dan role play astronot di stasiun planet. Peserta didik berperan sebagai astronot yang menjelajahi planet, mengumpulkan data, dan berinteraksi melalui kartu stasiun. Aktivitas ini merangsang empati, kesadaran diri, serta membangun keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Dalam hal ini, KSE yang digunakan yaitu Relationship Skills. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi proses. Guru menyajikan media pembelajaran dan instruksi yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik yaitu visual dan kinestetik. Peserta didik diberikan kebebasan eksplorasi sumber belajar. KSE dalam kegiatan ini yaitu self-awareness dan self-management. Kemudian, video interaktif sebagai media pemantik dan visualisasi. Video digunakan untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan visualisasi proses tata surya, memperjelas materi abstrak seperti rotasi dan revolusi bumi. Dan yang terakhir, kolaborasi dan karya proyek model tata surya. Peserta didik membuat model planet dalam kelompoknya, mengaplikasikan pemahaman konsep dengan kreativitas. Kemudian diperkuat dengan rubrik penilaian otentik. Konsep kreativitas, kerjasama, dan ketepatan waktu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, saya menyusun rencana tindak lanjut, yaitu 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama, saya menyadari bahwa menjadi guru harus diawali dengan niat yang tulus dan komitmen yang kuat untuk mengabdi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya akan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya, baik melalui pelatihan, workshop, seminar, maupun pembelajaran mandiri.
Kemudian yang kedua, saya akan membangun hubungan yang positif dan kolaboratif dengan peserta didik, orang tua, serta rekan sejawat. Saya bertekad menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta menjalin komunikasi secara terbuka, jujur, dan saling menghargai. Dan yang ketiga, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Saya ingin menghadirkan suasana kelas yang nyaman, di mana setiap anak merasa didengar, dihargai, dan diterima apa adanya. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.